Halo semuanya, kenalin aku Meliana. Dan aku Deborah. Hari ini kita bakal ngebahas topik yang sering banget terjadi di dunia kerja, tapi sering juga diabaikan. Topik ini bisa berdampak besar ke reputasi perusahaan, tanggung kita, bahkan ke kepercayaan publik. Betul banget. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas tentang Pentingnya etika bisnis dalam tata kelola perusahaan dengan topik utama etika bisnis dalam menghindari konflik kepentingan. Yuk langsung saja kita simak videonya. yuk yuk yuk. Jangan sampai di skip ya. Bayangkan sebuah perusahaan besar yang nampak sukses, memiliki gedung megah, karyawan semangat, grafik keuntungan terus naik, dan namanya dikenal luas. Tapi, di balik semua kemegahan itu, ada satu hal yang tidak terlihat mata, namun sangat krusial dan bisa jadi penentu hidup matinya perusahaan, yaitu etika dalam pengambilan keputusan. Karena sepintar apapun strateginya, setransparan apapun sistemnya, tanpa etika, semua itu bisa runtuh kapan saja. Etika bukan sekedar teori, ia adalah fondasi, dasar dari kepercayaan antara pimpinan, karyawan, dan publik. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sering terjadi, tapi banyak orang yang nggak sadar, yaitu apa itu konflik kepentingan dan kenapa hal ini bisa merusak perusahaan. Ini bukan soal benar atau salah dalam etika ya, tapi ini juga menyangkut tata kelola perusahaan yang sehat dan berkelanjutan. Kalau konflik kepentingan dibiarkan, dampaknya bisa besar banget. Mulai dari kerugian keuangan sampai hancurnya reputasi perusahaan. Bayangkan kamu memiliki kekuasaan untuk memilih vendor, satu terbaik di bidangnya dan satu lagi milik kakakmu. Kalau kamu memilih berdasarkan hubungan pribadi, bukan profesionalitas, itulah konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi di mana seseorang memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitasnya dalam menjalankan tugas profesional. Keputusan yang seharusnya dibuat untuk kepentingan perusahaan jadi bias karena adanya faktor pribadi. Jenis-jenis konflik kepentingan itu ternyata beragam loh. Yuk kita kenali satu persatu. Yang pertama ada langsung. Misalnya kamu menerima uang, hadiah, atau keuntungan pribadi langsung dari vendor atau mitra bisnis. Yang kedua adalah tidak langsung. Seperti saat kamu memberi proyek ke kerabat atau teman dekat, walau kelihatannya formal, tetapi tetap saja beresiko. Yang ketiga ada potensial. Hubungan ini belum menimbulkan kerugian, tapi tetap ada resiko. Kalau tidak dijaga, bisa jadi konflik untuk kedepannya. Dan yang keempat adalah nyata, artinya konflik sudah benar-benar terjadi dan bahkan sudah memberikan dampak buruk bagi perusahaan. Setiap jenis konflik ini, kalau tidak ditangani dengan tepat, bisa merusak kepercayaan, menciptakan budaya tidak sehat, bahkan menghancurkan bisnis itu sendiri. Maka dari itu, penting banget bagi perusahaan untuk mempunyai sistem deteksi dan pencegahan sejak dini. Konflik kepentingan bisa menurunkan kepercayaan publik, merusak reputasi perusahaan, bahkan memicu kerugian finansial. Dan lebih parahnya lagi, bisa berujung pada proses hukum. Agar lebih paham, mari kita simak salah satu contoh kasus yang benar-benar terjadi di Indonesia. Mari kita lihat contoh nyata. Pada tahun 2021, publik dikejutkan oleh skandal besar di salah satu BUMN ternama, yaitu Garuda Indonesia. Mantan Direktur Utama Garuda yaitu Emil Syahsatar terjerat kasus suap dan pencucian uang dalam proses pengadaan pesawat dan mesin pesawat. Sebagai pimpinan tertinggi, ia seharusnya membuat keputusan berdasarkan efisiensi dan kebutuhan operasional, tapi nyatanya vendor dipilih karena ada imbalan pribadi. Ia menerima suap dalam bentuk uang, barang mewah, dan fasilitas dengan nilai total mencapai jutaan dolar. Keputusan itu tidak hanya melanggar hukum,
tapi juga merugikan perusahaan secara jangka panjang. Beberapa pesawat yang dibeli ternyata tidak cocok dengan kebutuhan operasional Garuda. Inilah contoh konflik kepentingan yang nyata ketika jabatan digunakan untuk keuntungan pribadi, bukan untuk kepentingan perusahaan atau publik. Akibat dari konflik kepentingan itu sangat serius. Yang pertama, harga saham jatuh drastis. Yang kedua, reputasi perusahaan hancur di mata publik dan internasional. Yang ketiga, investor kehilangan kepercayaan dan sebagian besar menarik diri. Dan yang keempat, Garuda mengalami kerugian operasional dan kesulitan keuangan selama bertahun-tahun. Bukan cuma perusahaan yang rugi, karyawan juga terkena imbasnya. Ada pemotongan gaji, PHK, hingga penundaan hak-hak karyawan. Dan jangan lupa, ini adalah BUMN. Artinya, uang rakyat juga ikut terdampak. Pada akhirnya, Ermi Syahsatar dijatuhi hukuman 8 tahun penjara oleh KPK dan pengadilan. Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa konflik kepentingan yang tidak dikendalikan bisa menghancurkan bisnis, karir, dan kepercayaan masyarakat. Tapi nggak semua perusahaan seperti itu loh. Ada juga yang justru semakin berkembang karena mereka menjunjung tinggi etika bisnis. Mereka tahu keputusan yang diambil secara objektif dan adil akan membentuk budaya kerja yang sehat. Dan hasilnya, perusahaan tentu tumbuh dengan berkelanjutan. Betul, perusahaan seperti ini nggak asal pilih mitra karena kedekatan pribadi. Semua keputusan berbasis data, evaluasi kerja, dan prinsip tata kelola yang baik. Hasilnya, mereka bukan cuma untung secara finansial, tetapi juga dipercaya oleh investor, publik, bahkan oleh karyawannya sendiri. Jadi jelas ya, etika bisnis bukan penghambat pertumbuhan. Justru sebaliknya, etika bisnis merupakan fondasi utama perusahaan yang tangguh. Nah, gimana caranya kita bisa mencegah konflik kepentingan sejak awal? Ada beberapa strategi penting yang bisa kita terapkan di perusahaan. Yuk kita bahas. Yang pertama, kode etik perusahaan yang jelas. Perusahaan harus mempunyai kode etik tertulis yang menjelaskan standar perilaku, nilai, dan batasan yang harus dipatuhi semua karyawan. Yang kedua adalah pelatihan etika secara berkala. Etika bukan cukup dibaca sekali, tetapi karyawan perlu pelatihan berkala supaya selalu ingat mengenai pentingnya integritas dan bisa mengenali potensi konflik sejak awal. Yang ketiga, sistem pelaporan internal atau whistleblowing. Harus ada saluran pelaporan yang aman dan anonim agar karyawan bisa melapor tanpa takut jika mereka melihat indikasi pelanggaran atau konflik. Yang keempat adalah audit independen. Audit dari pihak luar itu sangat penting biar perusahaan tetap objektif dan transparan. Audit independen bisa mendeteksi potensi konflik atau pelanggaran sebelum semakin besar. Dan yang kelima, kewajiban disclosure atas potensi konflik. Karyawan yang punya hubungan pribadi atau potensi konflik harus diwajibkan mengungkapkannya sejak awal, bukan untuk dihukum, tapi supaya bisa dikelola dengan adil. Dengan strategi-strategi ini, perusahaan bisa membangun lingkungan kerja yang lebih jujur, aman, dan sehat. Etika itu bukan cuma soal aturan tertulis loh, ini tentang membangun budaya kerja yang mendukung keterbukaan dan integritas setiap hari. Karena ketika semua orang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab, perusahaan akan tumbuh jadi tempat kerja yang sehat, aman, dan menyenangkan untuk semua. Dan dari sanalah kepercayaan publik dan kesuksesan jangka panjang mulai dibangun. Jadi hari ini kita udah belajar banyak banget nih. Yuk kita rangkum bareng-bareng. Yang pertama, apa itu konflik kepentingan dan kenapa ini bisa menjadi ancaman serius bagi perusahaan? Yang kedua, jenis-jenis konflik kepentingan dan dampaknya dari yang potensial sampai yang jadi nyata. Yang ketiga, contoh kasus nyata yang menunjukkan bagaimana konflik kepentingan bisa menimbulkan kerugian besar. Dan yang keempat, itu cara mencegahnya lewat etika bisnis dan tata kelola yang baik. Yuk
Yuk mulai dari kita terapkan etika dalam setiap keputusan besar atau kecil. Karena integritas itu bukan pilihan, tapi kebutuhan dalam bisnis yang sehat dan profesional. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga integritas dan sukses selalu.